Salam tradisi. Narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Pada suatu ketika saya pernah memikirkan kehidupan tradisionalitas yang ditandai oleh seni ketoprak. Saya hidup di desa yang waktu itu membayangkan apakah hari ini kita masih bisa menikmati seni tradisional itu dalam ruang, dalam waktu, dan momen yang berbeda. Penampilan fragmen tadi mengingatkan dan menghubungkan imajinasi hari ini dan mungkin masa depan bahwa ternyata seni tradisional bisa dikontekstualisasi dengan cara baru, dengan pendekatan baru, dengan metode baru, tentu tanpa kehilangan sensitivitas atas sejarah di mana pesan-pesan itu dihadirkan. Hari ini kita akan mendiskusikan sinematografi ketoprak, satu karya seni bagian dari praktek budaya kontemporer yang menghubungkan narasi lokal dengan realitas baru. Kita hadirkan narasumber yang memiliki kemampuan, pengalaman, keterampilan dengan reputasi yang cukup kuat. Mas Bondan Nusantara. Iya, narasi lintas generasi, diskusi tanpa caci maki. Dan masih kali ini bersama saya, Anissa Hertami. Saya juga masih ditemani Mas Ari dan tadi sudah dipersembahkan ya Mas Ari. Hari ini kita punya narasumber yang luar biasa, Pak Bondan. Apa kabar Pak Bondan? Ya, kabar baik Anissa. Kabar baik, ini selalu lama juga gak ketemu ya. Aduh, senang sekali. Dan semangat semangat ya pastinya ya Pak Bondan ya. Sutradara harus semangat. Sutradara kayak betul. Nah ini tadi udah disinggung sedikit sama Sari ya soal seni tradisi ketoprak gitu, dan Pak Bondan ini sudah menggeluti ketoprak itu bahkan sebelum saya lahir gitu. Tadi dari tahun 70 ya, Iya, Pak Bondan. Baru berapa belas tahun kemudian saya baru lahir dan Pak Bondan sudah mengawali ini. Nah, ini menarik sekali kalau tadi kita selalu menyaksikan ya di setiap kita akan memulai diskusi kita di narasi lintas generasi ini kan selalu ada fragmen ya istilahnya ya. Fragmen dari Sinepra gitu. Sinepra kepanjangannya sinema ketoprak. Sinematografi ketoprak ya. Nah, ini kan menarik bagaimana kemudian Pak Bondan di sini istilahnya kalau saya boleh bilang ini kan generasi bapak-bapak nih. Ya. Karena aku generasi muda generasi senior ya. gitu aja. Generasi senior analog. Nah, generasi analog ya. Generasi digital. Ya. Nah, kemudian mengawinkan seni tradisi ini dengan yang anak-anak sekarang yang digital kayak gitu, dan bahkan ini kan juga ditayangkan di kanal-kanal yang kita gampang mengaksesnya ya, nih YouTube ya misalnya ya. Nah, ini awal ide ini bisa datang tuh gimana tuh, Pak Bondan? Sebenarnya kan awalnya dari kepepet. Oh gitu, oke. Apa takut nggak payu? Jadi gini Anissa, Sari. Bulan Mei itu kan ada aturan baru pemerintah, tidak boleh lagi ada pertunjukan di panggung. Oke. Yang ditonton langsung oleh masyarakat. Waktu pandemi ini ya. Nah, kemudian teman-teman muda ini kumpul ngobrol gitu terus, wah ini kita harus ngapain Pak Bondan ini? Kok kita jadi boring di rumah terus, sekolah nggak boleh berangkat, terus nggak boleh pergi dari rumah. Ya sudah kita bikin aja yuk. Karena teman-teman muda ini sudah beberapa setahun mereka mencoba ikut ketoprak gitu. Terus ya kita punya ide untuk bikin ketoprak tapi dengan skala kecil dan lokasinya tidak di panggung tapi di alam terbuka. Oke. Nah, gitu. Jadi pemainnya sekitar setiap kelompok kita bagi paling banyak 10 gitu. Paling banyak 10 dan itu kemudian dicoba di launching di kanal YouTube. Nah, karena saya juga generasi analog dan tidak tahu YouTube, ya saya serahkan ke anak-anak. Aku pokoknya maunya kalian mau bikin sesuatu tak bantu. Tapi untuk soal teknis digitalnya kalian yang lebih paham gitu. Jadi ini kerjasama antara generasi tua dengan generasi muda. Nah pas kan lintas generasi ini tadi ya. Ya ini sebenarnya kalau dalam istilah Mas Ari kan ya berpikir alternatif itu kan tidak hanya dalam soal politik, demokrasi, tapi juga dalam soal kesenian. Bagaimana kesenian yang mungkin sudah semakin sedikit penggemarnya, mungkin sudah semakin berkurang, itu menjadi bisa dinikmati lagi. Dan oleh anak muda. Karena saya berpikir gini Anissa. Pemilik ketoprak masa depan itu anak muda.
bukan Oke. lagi saya, Oke. bukan lagi teman-teman saya yang senior, tapi Oke. anak-anak muda. Oleh sebab itu saya banyak menyerahkan seluruhnya pada anak-anak muda. Aku cuman apa ya, ngancani lah istilah saya, ngancani. Jadi kemudian urusan Menemani ya. urusan kamera, urusan edit, urusan macam-macam itu anak-anak muda. Dan mereka anak-anak muda putus sekolah loh. Kameramenku 3 itu anak muda putus sekolah SMA. Kita Oke. ajarin bareng gitu Iya, kan. iya. Saya bilang, Sinau ini pripun Pak Bondan gitu kan. Loh, Oke. kamu kan bisa lihat YouTube. Bagaimana menggunakan kamera, misalnya gitu. Kan mudah sekali belajar anak Iya, muda. Tutorial. iya, iya, Nah, tutorialnya kan banyak Iya, sekali. betul. Bagaimana cara edit, pakai program apa? Saya yang bisa menunjukkan. Nah, kalian punya HP kok, kalian punya alat untuk mencoba bagaimana menelisik cara editing dan sebagainya, cara Akses pengambilan ilmu gambar. pengetahuannya Ya. di situ ya. Tentu memang ya saya sadar bahwa mereka bukan kameramen profesional, tapi setidaknya mereka berani mencoba. Ah, Berani mencoba dan hasilnya nyata bahwa kemudian ternyata banyak ditonton orang. Ternyata salah satu efeknya adalah karena yang main anak-anak muda. Mungkin kalau yang main saya malah nggak ditonton orang karena teman-teman saya sebagian sudah mati gitu loh. Kalau anak muda kan temennya banyak sekali. Kira-kira Iya, gitulah iya. awal kelahirannya Sinepra itu dari kepepet, kemudian muncul pemikiran alternatif, kemudian dikerjakan secara gotong royong. Oke. Gotong royong masing-masing berperan menurut kemampuan masing-masing. Oke, jadi sebenarnya ini juga respon Pak Bondan ya sebagai seniman ketoprak tradisi terhadap pandemi ya, bahwa akhirnya kemudian dengan keterbatasan waktu itu akhirnya bagaimana caranya supaya itu bisa mengolah dan tetap berjalan Iya. kayak gitu ya. Nah, tadi kan yang sempat menarik juga kemudian pemilihan lokasi kenapa di alam terbuka itu apakah juga masih ada kaitannya dengan pandemi ya gitu kan? Ada sempat aturan yang kalau bikin acara itu lebih baik di tempat yang terbuka kayak gitu tidak tertutup atau memang itu bagian dari konsep? Sebenarnya awalnya memang kita menghindari aja supaya kalau di tempat tertutup kan menjadi artnya menjadi terbatas. Maka kemudian kita lebih bebas di alam karena kemudian kita bisa memilih lokasi yang macam-macam, gitu kan. Nah, dan yang kedua anak-anak juga bisa dolan. Oke, sekaligus begini ya. Jadi Iya. biar refreshing Iya, gitu refreshing, ya. tidak di rumah Oke, boring gitu kan. sumpek kan ya, kalau bahasa Jawa Pandemi itu bagi anak muda kan ada apa ya? Beban psikologis untuk wah itu loh. Yang nggak bisa main, nggak bisa ketemu teman dan sebagainya. Nah, kita kasih ruang. Tentu dibagi dalam kelompok-kelompok, tidak seluruhnya syuting bareng enggak gitu. Paling sekali syuting itu 15 orang. Kameramen 3, kemudian pemainnya maksimal 10, yang 2 tambah 1 saya, 1 penata kostum, sudah selesai. Oke, jadi memang tim kecil ya. Nah, sekarang nih Pak Bondan untuk anak mudanya sendiri yang terlibat di Sinepra ini totalnya ada berapa? Nah gini, ini kan kita baru sebenarnya diawali dari kami di tim pengembangan ketoprak itu bikin konsep ketoprak milenial. Oke, ketoprak milenial. Definisinya sederhana nih saya. Apa tuh ketoprak milenial itu? Pokoknya yang main milenial, yang nonton juga harus milenial. Oke. Ya itu kemudian mereka kumpul. Dari milenial untuk milenial. Gitu, kira-kira gitu. Saya pikir saya gini, kalau dalam istilah itu, burung yang bulunya sama pasti akan berkumpul. Nah ketika saya ngambil anak muda 10, dia punya teman lebih banyak, dia akan ngumpul ke sini. Nah itu jadi banyak. Sekarang jumlahnya udah 317 lebih anak muda. Banyak ya, 300 ya. Oke. Dan dari 5 daerah loh, tidak menjadi kota loh. Dari mana aja 5 daerah tuh Pak Bondan? Kota Yogyakarta, Oke. Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul. Oke, satu provinsi daerah istimewa. Baru masuk itu. Kenapa? Kamu kan milenial. Oh boleh iya, aku dulu juga berproses bareng nih pernah nih sama Pak Bondan nih. Kalau Mas Ari gimana nih Mas Ari melihat hal ini nih? Kalau kreativitas Mas Bondan ini bagian dari menemukan antara kondisi real bahwa pandemi ini memang harus kita taati aturannya supaya ini kita juga menjaga kebutuhan bareng. Yang lain ada kebutuhan juga ya. Kita harus kreatif, anak-anak muda. Ternyata ini misinya tidak hanya misi kesehatan, bersiasat, tapi juga ternyata memelihara nilai-nilai dan mengenalkan pada anak muda. Saya menikmati ketoprak itu sejak kecil. Sejak saya juga suka nari, suka joget gitu dengan gaya saya di Jawa Timur. Dan saya senang sekali dengan ketoprak. Nah, saya ingat dan kenal Mas Bondan ini sudah lama. Saya pernah juga main ketoprak di mana beliau waktu itu jadi sutradara. Oke. Tapi cerita ini yang tadi menarik Mbak Nisa dari Mas Bondan adalah
bahwa dunia anak muda ini ternyata dengan kreativitasnya itu butuh konten juga. Oke. Kreativitas contohnya begini, yang kolaboratif tadi. Mas Bondan punya naskah dengan kemampuan memahami sejarah narasi masa lalu, kemudian nampaknya nggak bisa itu hanya sekedar dibawa ke sini gitu. Tapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak muda, karena juga pada akhirnya anak-anak mudanya lah yang harus mempengaruhi dan dipengaruhi. Oke. Jadi loh, dia jadi pemain tapi sekaligus jadi penonton. Iya. Dan nggak mungkin lah Mas Bondan ini, sorry ya, canggih dalam teknologi. Dan itu dia harus konsentrasi di bidang naskahnya, substansi. Anak-anak muda lah yang mendesain, terus teknologi. Saya kira memang harus begitu. Menyerahkan bagiannya masing-masing pada tadi porsinya ya. gitu. Oke, pada Nah, porsinya. aku kira ini adalah transformasi juga, bukan hanya sekedar soal bentuk, tapi juga menyajikan pesan dengan cara apa. Misalnya tadi ya Mbak Nisa ya, saya ikuti ya, ini kan narasi lintas generasi ini konten sinepraknya, fragmen sebelum diskusi ini kan semuanya Mas Bondan, terutama cerita di situ yang beliau menyesuaikan dengan obrolan kita. Nah ternyata menarik gitu, begitu orang melihat sineprak itu, pasti ada pesan, oh maksudnya iki gitu. Bahwa nanti pendalamannya mungkin menjadi PR pada saat orang pulang nonton itu gitu. Tapi paling tidak ada pesan yang disampaikan. Nah mungkin nanti bisa didiskusikan lebih jauh. Demokrasi memang harus kreatif. Menyampaikan pesan berat dengan cara yang ringan gitu. Betul. Anak-anak muda kan begitu maunya. Iya, kalau kita dikasih yang berat-berat, beban hidup kita udah berat kali. Udah berat, pahit meneh gitu. Ya tapi ini tadi aku sebenarnya tertarik dengan tadi Mas Bondan kan sempat ngungkapin ya bahwa ini caranya memang yang tadi konsep dari milenial untuk milenial. Nah itu kan sebetulnya kalau aku boleh bilang akhirnya Mas Bondan juga menyadari dan membaca fenomena bahwa kita anak muda tuh punya istilahnya apa ya, agen penyebaran atau kita nyebutnya tuh influencer gitu ya, sebagai influencer juga kayak gitu. Nah tapi di satu sisi nih tadi aku juga nonton fragmennya ini kan ya Mas Bondan, terus ada benernya juga ya bahwa kalau kita kembali lagi ke anak muda dan ketoprak gitu ya, teman-teman saya itu selalu masih kayak aduh ketoprak kok kuno gitu. Nah ketika proses ini untuk sineprak ini ada nggak sih yang kemudian anak-anak muda yang nggak tertarik, ini kan ketoprak kan kuno, nggak aku banget kayak gitu. Saya kayak hal-hal kayak gini, gitu tuh. Anissa, biasanya gini, mereka tidak langsung mau ikut, tapi mereka nonton biasanya. Oke. Nah, ketika nonton, ketika temennya main dan diunggah di YouTube, loh, ya nonton kok banyak ya. Mereka nonton. Nah, jadi akhirnya karena setiap anak muda pasti ingin ruang kreasi, ingin ruang aktualisasi juga, ya kan? Nah, sehingga itu kemudian menarik mereka untuk ikut terlibat. Nah, dan itu hebatnya Anissa, sampai sekarang itu kami tidak punya dana produksi. Jadi kamera itu pinjam teman, kostum pinjam teman, pemain tidak ada honor. Semua pemain tidak ada honor. Bahkan dulu waktu awal-awal kami syutingnya itu selalu jam 1 siang sampai jam 5 karena menghindari makan siang. Makan siangnya biar di rumah sendiri. Itu loh teman-teman. Sutradaranya pointer. Kami cuma beli kopi. Strategi produksi. Beli kopi, beli kompor gas gitu kan. Dan itu mereka happy aja karena waktu itu memang situasinya seolah mencekam tuh waktu corona pertama kali itu kan mencekam sekali. Sehingga ruang itulah yang memberikan harapan bagi mereka. Oh, saya masih ada kok. Saya bisa hadir kok di saat misalnya corona itu menjadi menakutkan gitu. Ternyata mereka bisa hadir dan itu kebanggaan bagi mereka gitu. Jadi kebanggaan itu muncul karena mereka bisa eksis ketika semua orang di rumah. Oke. Jadi tadi kan tetap basicnya ada influencer tadi ya, bahwa dia ngelihat temennya dulu nih, terus aduh temanku famous nih, oke aku juga mau famous nih gitu ya. Ada pikiran kayak gitu. Ya generasi muda kan pasti suka hal-hal baru tuh. Salah satunya kan hal baru itu menarik gitu. Nah ketika kita menawarkan hal baru, ketoprak yang dikemas dalam bentuk sinematografi, ini kan baru. Ketopraknya mungkin lama gitu loh, tapi kemasannya yang baru ya. Ruangnya juga baru. Karena tidak lagi di panggung tapi di media sosial misalnya gitu. Jadi yang menariknya di situ aja. Sampai saat ini tuh udah ada berapa produksi sih sinepraknya sendiri? Sampai nanti sore itu 30
produksi mandiri. Oke, Biasa. produktif ya. Berarti kalau Iya. 30 sekitar ya paling enggak sebulan itu bisa ada 4 kali kami, kali ya. Setiap ya. minggu ya berarti Setiap ya minggu, justru ya. Oh, Mulai produktif Mei itu sekali ya. dan ya alhamdulillah sudah dapat iklan. Oh, sudah dapat iklan. Oh, YouTube-nya udah bisa Udah, dimonetize bisa ya. dimonetize. Wah, Hanya dalam oke tempo 6 bulan. 6 itu bulan sudah ya. monetize. Viewernya sudah berapa nih? Wah, Viewer, ini. nah aku harus beli HP Oh. karena ada datanya. dari Viewer, YouTube. subscriber Iya. kayak gitu kan. Kan ini Ini yang anak muda banget tuh kali. Oh, Ini gila ini. Anak udah, nah ini Saya punya kanal ini juga kan itu. Oke. tapi baru sedikit iklannya. Baru 139.352. Oh banyak itu. Oke. Itu iklannya. Kemudian subscribe-nya baru 2.500. Oh, sudah 2.500 subscriber. Ya, gitu. Nih, Terus ada data penonton juga. Data penonton kami itu anak-anak muda. Ya. Jadi yang umur 18 sampai 24 itu Oke. itu 27%. Oke. Kemudian yang 25 sampai 34 itu 37%. Oke, lebih tinggi ya. Ya. Terus yang 35 sampai 44 itu 15%. Selebihnya cuman 6%, 10%. Oke, berarti paling tinggi di rentang usia 25 sampai 34 ya. Itu paling Oke. tinggi. Oke. Artinya kan ini anak muda ini. Ya. Dia Kalau itu, saya dia ngajak itu. ngajak yang 26 tua. dia. Jadi antara 25 sampai 34. Saya anak tadi. muda di antara anak tua ini. Kira-kira gitu Oke, ya, ya, ini kan jadi menarik sekali ya. Akhirnya kemudian saya pikir ini juga bagaimana kemudian ketoprak ini akhirnya bisa dikenal lagi oleh anak muda dan juga kaitannya kan ketoprak yang selama ini identik dengan Jawa karena dia kemudian ditayangkan di kanal YouTube yang ini bisa diakses tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia kayak gitu. Ini kan kemudian membuka sekat-sekat wilayah ya. Jadi semua orang dari manapun ya selama dia bisa menemukan konten ini di YouTube maka dia bisa menonton konten ini gitu Ya, kan. betul. Kalau kita lihat pilihan kenapa seni ketoprak entah itu atau film terus kemudian drama macam-macam menarik karena penyajiannya memang kalau sekarang ini nggak perlu harus dalam durasi yang panjang. Ya. Dulu kalau nonton ketoprak kan sehari semalam. Ya. Iya saya pernah Terus wayang juga begitu. sampai tidur bangun Nonton lagi dulu saya nonton selalu tidur ingat lagi gitu. tidur dulu nanti kalau dagelan kamu tak undang. Nanti kalau pas perang kamu tak undang. Pas goro-goro ya. Karena memang datanya, Oke. datanya itu kebanyakan dari HP nontonnya. Oke. Makanya kami selalu durasinya pendek sekitar 10 sampai 15 menit. Itu terus itu Ya, sehingga ya. kami berpikir karena penonton kami itu anak muda, kalau terlalu lama nanti ngabisin paket kasihan. Oke, oh lebih ke ngabisin paket ya. Aku Iya. pikir kebosen juga gitu enggak Bosen ya? juga, Oke, pasti Ada oke, faktor oke. itu juga. Saya lihat tadi saya ingin teruskan bahwa Ya. semakin kita mampu memanfaatkan seni ketoprak Ya. atau wayang itu sebagai media untuk literasi di masyarakat, maka orang akan cenderung tidak gampang emosi. Orang tidak gampang marah gitu. Jadi Sudah dibuktikan nih Mas Ari. Dulu Iya. jangan-jangan suka marah-marah nih. Terus nonton ketoprak. saya itu kan suka nonton ketoprak, suka wayang dan juga musik gitu ya. Di situ orang akan melihat bahwa pesan-pesannya itu jenaka. Pesan saya penting dilakukan dengan cara jenaka, Oke. sindiran. Oke. Contoh di Jogja itu adalah daerah atau kota yang kita kaya dengan cara seperti itu. Nah dengan ketoprak, sinema ketoprak ini saya punya harapan besar bahwa Mas Bondan suatu ketika mungkin bisa membawa misi besar bahwa mendekatkan isu yang selama ini jauh sana, ngomong demokrasi, ngomong pluralisme, ya ngomong tentang kebebasan itu dengan cara ini gitu. Karena kalau dulu kenal Toprak itu kan cerita masa lalu ya. Mojopahit ya di zamannya Brawijaya di situ dan sebagainya. Tapi dengan tadi saya lihat pesannya itu ada meskipun dengan orang-orang baru, nama-nama baru gitu. Tapi sebetulnya kalau orang tahu ketoprak, oh ini terjadi perselisihan kekuasaan. Oh ini terjadi upaya untuk bisa berembuk. Oh ini penghargaan pada kelas sosial tertentu. Nah kalau cerita yang dulu disampaikan ketoprak itu dihadirkan hari ini sebetulnya kan nyambung. Yang saya bayangkan lintas generasi itu dialog perspektifnya. Oke. Bahwa sinepra itu sebagai media dialog perspektif. Mungkin nggak tahu, mungkin seperti itu. Mas Bondan bisa
Oke. Eksplorasi lebih jauh. Gimana Mas Bondan kalau menurut Mas Bondan perspektif ini? Kalau saya gini pikiran saya, terutama saya berpikir untuk generasi muda ya, untuk masa depan ketoprak mendatang. Ketoprak harus jadi media yang bisa berubah seiring zaman, gitu. Sehingga kemudian itu tetap terbaca meskipun dengan narasi yang lain, gitu. Hadir di peradaban apapun gitu loh. Maka kemudian perspektif saya adalah ketika itu diubah, dikreasi, maka kemudian dia akan bisa hadir. Tapi kalau dia tetap bertahan pada masa lalunya, mungkin akan menjadi semakin berkurang. Karena kan ketoprak itu kan kesenian yang lahir di luar benteng keraton. Oke. Artinya yang bisa melestarikan, mengembangkan, dan mengkreativisir ya masyarakatnya gitu loh. Nah makanya kemudian kita mengajak masyarakatnya, terutama generasi muda, ayo bareng-bareng kita mikir ketoprak. Bahkan teman-teman itu pada nulis naskah sendiri. Sendiri, minta dari sendiri. Aku cuman dapat bahannya, kemudian lokasinya dari sini. Aku yang ngajarin kameramennya kan gitu ya. Karena kebetulan tahun 73 aku pernah belajar di LPKJ yang Jakarta yang sekarang jadi IKJ. Dulu namanya LPKJ. LPKJ itu soal film. Tapi ya film masa lalu kayak karyanya Umar Ismail. Yang memang beneran masih pakai film itu ya. Tapi kan minimal aku tahu punya pengalaman sedikit gitu. Pengalaman sedikit. Nah, kemudian ya udah itu tak tularkan aja ke mereka. Jadi teman-teman itu bahkan ya kadang tadi itu kan nggak pakai naskah tadi. Cuman langsung sebentar, improvisasi ya di lokasi gitu. Karena ketoprak itu cair gitu loh. Nah, itu. Tidak diperberat dengan persoalan-persoalan beban harus teatrikal enggak. Ya udah kamu ngomong seperti biasa saja. Kesenian rakyat kok. Ya, nanti kita akan lanjut lagi tapi aku mau menanyakan nanti perbedaannya mungkin antara teater sama ketoprak itu yang sekarang ini ya, nanti yang tadi aku lihat. Tapi kita jeda komersial sejenak. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited, sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited, sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel.